Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Landasan ideal dan konstitusi politik luar negeri masa setelah Orde Baru hingga sekarang. Sebelum kami memulai materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, yaitu Brilianti Tojulvio, Candika Lulu Alifa, Faris Ilham Dermawan, Kinanti Jeta Yupaksi, Leona Christine, Muhammad Rizky Nindiatama, dan Ridho Irwanda. Landasan ideal. Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Landasan ideal selalu identik dengan ideologi sebuah bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan ideal, yaitu Pancasila, utamanya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia senantiasa menerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghargai, baik antar masyarakat maupun antar bangsa di dunia. Apa itu landasan konstitusional? Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan sebuah aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional berupa konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional adalah pada pembukaan aliansi pertama dan terakhir. Masa Orde Baru. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan MPR, mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan kepada kepentingan nasional seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Perubahan sistem politik dalam masa Orde Baru. Langkah perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Memprakarsai pembentukan ASEAN. 5. Penyederhanaan dan penggabungan fungsi partai politik. 6. Pemulihan umum. 7. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. 8. Fungsi ABRI. Selanjutnya ada politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya guna mencapai suatu tujuan nasional. Indonesia menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Artinya, kebijakan luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, berpegang teguh pada prinsip dan pendirian, serta rasional dan fleksibel dalam pendekatannya. Oke, kita akan masuk ke tujuan. Jadi tujuan politik luar negeri Indonesia adalah yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan mencapai syarat-syarat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat,
meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Pancasila. Selanjutnya ada prinsip politik luar negeri Indonesia yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri adalah bebas aktif. Prinsip ini berarti bahwa Indonesia tidak mengadopsi politik netral dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Sebaliknya, Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional tanpa mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, tujuan utama politik luar negeri Indonesia adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Oke, sekian, terima kasih guys. Thank you. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya.